9 bantuan yang akan cair di bulan Agustus 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait 9 bantuan yang akan cair sepanjang bulan Agustus 2025 ini. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman tetapi belum klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut untuk membahas bantuan yang pertama. Jadi yang pertama datang dari KJP Plus. Jadi ini merupakan bantuan anak sekolah yang diberikan untuk SMP, kemudian SMA, SMK, PKBM, kemudian MI, MA, MTS, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Jadi teman-teman, bantuannya ini sangat beragam mulai dari 250 hingga 450 ribu rupiah yang diberikan setiap bulan untuk teman-teman yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Jadi untuk tahun ini sudah pembukaan pendaftaran hingga tanggal 7 Agustus dan teman-teman yang terdaftar di tahap 1 sudah dicairkan dari tanggal 5 Agustus 2025 ini. Jadi teman-teman jangan lupa dicek khususnya teman-teman yang terdaftar dapat KJP Plus bisa dicek di edujakarta.go.id. Oke, kita lanjut ke bantuan yang kedua. Bantuan yang kedua yaitu bantuan dana desa atau bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan sebesar 300.000 setiap bulannya. Jadi untuk bulan ini akan cair sebesar 900.000 untuk anggaran Juli, Agustus, dan September. Jadi teman-teman, kembali saya tekankan untuk BLT dana desa ini diberikan menggunakan anggaran atau dana desa. Nah untuk pencairannya juga ada yang langsung diberikan setiap bulan, ada yang dirapel 2 bulan, dan ada yang dirapel 3 bulan. Jadi teman-teman untuk bulan ini akan dirapel 3 bulan, tetapi kita kembalikan lagi berdasarkan daerah masing-masing. Karena ada beberapa daerah yang memberikan per 300.000 setiap bulannya, ada juga yang langsung memberikan 900.000. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk bantuan yang ketiga. Oke, kita lanjut bantuan yang ketiga, yaitu bantuan subsidi upah yang diberikan kepada teman-teman yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta per bulan. Jadi ini teman-teman sudah berlangsung dari Juni hingga saat ini karena masih banyak dari teman-teman yang tidak mengetahui apakah mereka terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan subsidi upah ini. Jadi untuk pencairan bantuan subsidi upah ini dilakukan menggunakan bank himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, kemudian ada juga beberapa yang dicairkan di kantor pos. Jadi teman-teman tidak ada salahnya khususnya teman-teman yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan yang aktif harap untuk melakukan pengecekan karena banyak dari teman-teman yang tidak mengetahui bahwasanya mereka terdaftar sebagai penerima bantuan subsidi upah ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin cek silahkan kunjungi bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id. Jadi silahkan teman-teman kunjungi link tersebut untuk melakukan pengecekan apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak. Lanjut bantuan yang keempat, ada bantuan YAPI atau Bansos Atensi Yatim Piatu. Jadi ini diberikan kepada mereka yang yatim piatu dan terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Adapun besarannya sebesar 270.000 yang diberikan melalui rekening masing-masing atau biasanya disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Jadi teman-teman, bagaimana caranya? Teman-teman bisa juga cek apakah teman-teman terdaftar atau tidak melalui aplikasi Cek Bansos, atau teman-teman bisa cek di cekbansos.kemensos.go.id. Oke, kita lanjut ke bantuan yang kelima. Bantuan yang kelima yaitu bantuan insentif untuk guru non-ASN. Jadi teman-teman, untuk bulan Agustus ini alhamdulillahnya ada kabar baik buat teman-teman guru non-ASN. Bisa dicek di info GTK apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan insentif tahun 2025 atau tidak. Jadi besaran atau nominal yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman dapat bantuan insentif guru non-ASN ini sebesar 2,1 juta yang bisa dicairkan melalui Bank BRI, kemudian BNI, Mandiri, dan BTN. Dan teman-teman, ini akan dicairkan berdasarkan rekening yang tertera di akun GTK teman-teman. Jadi silahkan cek akun GTK teman-teman apakah terdaftar atau tidak. Kemudian untuk batas aktivasi bagi teman-teman yang terdaftar dapat bantuan insentif guru non-ASN ini, batasnya adalah tanggal 30 Januari 2026. Tetapi ketika teman-teman ingin mendapatkan lebih cepat, maka harus aktivasi sesegera mungkin. Oke, kita lanjut ke bantuan yang keenam. Bantuan berikutnya adalah bantuan pangan non-tunai yang diberikan sebesar 200.000 setiap bulannya. Jadi alhamdulillahnya bulan ini merupakan pertengahan untuk teman-teman yang akan dicairkan langsung 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan September, sehingga teman-teman bisa mendapatkan sebesar 600.000 untuk bantuan pangan non-tunai. Jadi teman-teman yang memiliki KKS merah seperti ini, bisa teman-teman melakukan pengecekan sesuai banknya. Ada Bank Mandiri, BNI, kemudian BRI. Selebihnya teman-teman yang tidak memiliki KKS tetapi dapat bantuan BPNT bisa dicek di kantor pos. Tetapi teman-teman yang di kantor pos pastinya menunggu undangan atau pemanggilan untuk penyaluran bantuannya. Tetapi teman-teman yang menggunakan mobile banking bisa sering dicek bantuannya apakah sudah masuk saldonya atau tidak. Jadi bulan ini kembali akan dicairkan untuk bantuan pangan non-tunai sebesar 600.000 kepada teman-teman yang terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non-tunai. Bantuan yang ketujuh yaitu PBI atau penerima bantuan iuran dari BPJS. Jadi teman-teman, untuk PBI ini diberikan setiap bulan, setiap tahunnya. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima PBI, bisa dicek di akun Cek Bansos, atau teman-teman bisa mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Jadi di sana akan tertera apakah sebagai penerima PBI atau tidak. Jadi apa sih keuntungan ketika teman-teman terdaftar sebagai penerima PBI JKN ini? Jadi teman-teman, PBI JKN ini adalah jaminan kesehatan nasional yang biayanya dibebankan kepada negara. Jadi teman-teman bisa berobat gratis di Vaskes sesuai BPJS-nya masing-masing. Kemudian pembayarannya dibebankan kepada negara atau menggunakan anggaran belanja negara. Jadi teman-teman, banyak juga yang dicabut kepesertaannya setelah keluar hasil verifikasi Detsen. Jadi banyak nih dari teman-teman yang sudah tidak layak lagi dapat PBI ini, terutama desil 6 sampai 10 itu sudah tidak bisa lagi dapat PBI ini. Dan bagaimana caranya mengetahui teman-teman desilnya? Bisa cek di aplikasi Cek Bansos. Oke, kita lanjut ke bantuan yang ke-8. Yang kedelapan adalah datang dari program Keluarga Harapan yang merupakan bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang berupa reguler. Jadi teman-teman, bantuan PKH ini memasuki bantuan tahap 3 yang insya Allah dicairkan mulai awal Agustus tahun 2025.
Jadi teman-teman yang belum cair di bulan Juli, maka akan dicairkan kembali di bulan Agustus ini. Jadi jangan lupa dicek secara berkala kartu PKH-nya untuk teman-teman yang mencairkan di Bank BRI, kemudian Mandiri maupun BNI. Untuk teman-teman yang dicairkan di kantor pos, jangan lupa nantikan undangan dari kantor pos untuk melakukan pencairan. Jadi teman-teman, bantuan dari program Keluarga Harapan ini sangat beragam nominalnya, mulai dari anak sekolah hingga lansia. Oke, kita lanjut untuk bantuan yang terakhir. Bantuan yang terakhir datang dari PIP. Jadi PIP merupakan bantuan program Indonesia Pintar yang diberikan kepada teman-teman yang terdaftar di Dapodi, khususnya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang besarannya mulai dari 450.000, kemudian 750.000 hingga 1,8 juta. Jadi ini beda-beda bantuannya setiap jenjang. Jadi untuk teman-teman semuanya ada kabar baiknya untuk bulan Agustus sudah muncul nih bocoran dari Puslapdik untuk penyalurannya. Jadi untuk teman-teman yang sedang menantikan pencairan PIP di bulan Agustus, alhamdulillah sudah ada bocorannya. Jadi teman-teman jangan lupa dicek secara berkala untuk mengetahui apakah teman-teman termasuk yang dicairkan di bulan Agustus atau tidak. Oke, teman-teman yang masih ada pertanyaan juga terkait PIP, bisa ya dituliskan di kolom komentar atau langsung teman-teman gabung ke saluran WhatsApp mengenai informasi program Indonesia Pintar. Oke, itu saja teman-teman 9 bantuan yang akan dicairkan sepanjang bulan Agustus ini. Buat teman-teman, terima kasih banyak sudah mampir ke channel gua Rahman. Jangan lupa nantikan lagi informasi-informasi lainnya yang akan saya sampaikan di channel ini. Tetapi kembali saya ingatkan, jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.